Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat bertemu kembali dalam kuliah daring keamanan komputer dan jaringan, di mana kita agak lama tidak bertemu karena terkait libur Fitri ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Awal 441 Hijrah yang rayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita akan kuliahnya. Sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa Anda harus menjawab tentang keikutsertaan Anda mengikuti kuliah ini di Google Classroom ya, paling lambat hari ini 2 Juni 2020 jam 7.30. Setelah itu, setelah Anda menyimak penjelasan saya, akan dilengkapi dengan membaca slide materinya. Dia akan ada tugas menjawab 5 buah pertanyaan pilihan ganda, kuis ya, sebagai indikator Anda telah memahami materi yang saya jelaskan. Dan tugas itu dijawab maksimal 1 minggu ke depan, yaitu paling lambat hari Senin 9 Juni 2020. Baik, mari kita mulai materi kuliah ini, yaitu tentang keamanan internet di Indonesia. Karena sudah banyak sekali kita membahas materi-materi tentang keamanan jaringan komputer, sampailah kita kepada implementasinya sekarang ya. Baik, ini latar belakangnya ya, kenapa kita harus mempelajari atau melihat internet di Indonesia. Yang jelas kemajuan dan perkembangan internet telah menciptakan dunianya sendiri. Aspek di dalamnya ya, kita kembali istilah cyberspace ya. Perkembangan internet dampaknya bisa kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua ya. Nah, semuanya tergantung kepada pihak-pihak yang memanfaatkan yang bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Dan dengan demikian dibutuhkan rasa aman di dalam cyberspace di Indonesia yang makin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas penggunaan media internet, apalagi setelah COVID ini kan hampir setiap hari kita membutuhkan internet melakukan kegiatan. Kemudian penciptaan rasa aman merupakan tanggung jawab semua pihak-pihak, dari pihak pemerintah, penegak hukum, swasta, dalam hal ini perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet, pun masyarakat, baik itu individu ataupun korporasi atau kelompok ya. Nah, arah perkembangan internet itu sekarang kemana ya? Yang jelas kita sudah merasakan e-commerce ya, belanja lewat internet dan sebagainya itu sangat marak saat ini. Dan tentunya harus membutuhkan sistem pembayaran atau payment yang secure atau aman. Kemudian mengorganisir keamanan internet Anda itu perlu kita isikan tentang internet security dan security policy atau kebijakannya, dan yang berikutnya adalah tujuan daripada internet security. Nah, internet security yang dimaksud di sini adalah usaha untuk mencegah seorang melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan pada komputer, perangkat lunak, dan piranti yang ada di dalamnya, ya semuanya tetap dalam keadaan yang ideal sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tentang policy atau kebijakannya, harus menentukan apa yang harus terlindungi, yang kedua terhadap siapa, level keamanan yang diinginkan sampai level berapa. Dan yang dilindungi di sini tentunya adalah data ya, resource kita ya, kuota komputer dan sebagainya, dan reputasi kita ya. Ini sebuah besar itu reputasinya terganggu gara-gara sistem komputernya tidak bagus.
Kemudian terhadap apa? Terhadap penerobosan. Banyak sekali yang menerobos sistem kita ya. Dengan observasi yang mengganggu lah. Pencurian informasi ini sangat banyak. Jadi, nah, tujuan internet security di sini adalah yang pertama tentunya adalah kerahasiaan. Data saat kita menggunakannya. Internet security untuk besar ini adalah fungsinya mengamankan data, kemudian menjaga kerahasiaan. Kemudian yang biasa dilakukan oleh user adalah untuk file, kirim, dan untuk email. Tips menjaga keutuhan adalah jangan percaya pada software apapun yang di-download. Sekarang banyak kita download itu ya ditimpang oleh virus. Dan jangan langsung mengeksekusi attachment email, ini bahaya ya. Email betul kita ya ditempelkan virus. Yang gunakan selalu software dan program yang antivirus ya, antivirus ini terus kali itu. Tips menjaga kerahasiaan ini kita pelajari bisa menggunakan enkripsi atau saya. Dan istilah yang digunakan ini sudah kita fotografi ini identitas persandian ya. Dan berikutnya adalah enkripsi, menandikan data, dan dekripsi ini kebalikannya yang membuka sandi, menjadikan kembali data yang bisa dilihat cybercrime. Nah, ini dalam dokumen Kongres PBB tentang the prevention of crime and management of the di Havana, Kuba tahun 1999, di Wina dan Austria tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal. Pertama adalah cybercrime in narrow sense is computer crime. Yang langsung tindakan ilegal apapun dengan maksud untuk eksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang telah diolah. Dan yang kedua adalah cybercrime in the broader sense is computer related crime. Tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sebelum sistem komputer atau sistem jaringan mencakup kepemilikan, penawaran atau pendistribusian informasi ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer atau jaringan. Nah, ada istilah substantif criminal law, ini adalah convention di dalam cybercrime di PSI 23. Di antaranya adalah total assign conditional integrity availability of computer data system. Ini akan mencegah illegal access, interception atau penyadapan ya, data interface, interference ya, dan sistem kemudian isu of price ya, price-nya harus dijaga juga ya, jaringan dan sebagainya. Yang computer related vision yang kait dengan forgery, kait dengan buat atau kejahatan. Nah, konten daripada vision ini adalah konten-konten yang berhubungan dengan pornografi misalnya, copyright and hak cipta di sini, dan angularity and design, di mana data itu
disadap huruf reliability ya, kayak perubahan itu bisa disadap untuk yang John and Sherman yang mengukur risiko daripada data. Nah, ini ada beberapa klasifikasi kejahatan yang menggunakan yang oleh kepada cybercrime ya, di polisi ini tahun udah lama memang, jadi nggak jauh berbeda dari sini ya. Misalnya di sini penipuan itu paling banyak di sini, tapi sumbernya itu adalah dari komplain negeri yang dilaporkan ke polisi itu cuma sedikit ya. Dan seterusnya di sini ada pemalsuan, sama kemudian teroris, kerusakan dan lain-lain. Yang berikutnya adalah modus operandi gambling untuk online.com ini contohnya. Bagaimana caranya untuk melakukan satu gambling atau judi ya, dengan judi. Websitenya, kemudian ada berapa yang menarikan, dan ada ordernya di sini. Ini dikendalikan dengan bayarnya dengan bank ya. Inilah Aliong itu ya yang judinya. Ya. Ini ada bagian keuangan, cek ya. Tiap orang yang masuk itu nanti akan cek dia berhak nggak masuk. Deposit misalnya 2 juta. Nah, kebijakan pemerintah dalam keamanan internet ya pendekatan untuk tahan keamanan di cyberspace ya, pendekatan hukum, pendekatan teknologi, dan pendekatan sosial budaya. Pendekatan teknologi sangat mutlak kan mengatasi gangguan keamanan ya. Tanpa pendekatan ini, satu jaringan akan mudah disusupi, tersepsi namanya, akses secara dan pendekatan di bidang hukum yang diupayakan pemerintah sebenarnya dengan penyiapan undang-undang ITE dan pembentukan ID serti yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur, aspek teknis dan legal ya. Meskipun tanpa aturan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber dan tetap berjalan. Salah yang menjadi perhatian hukum di cyberspace antara lain adalah fokus illicity namanya, si objeknya itu gitu ya, dan digital evidence-nya ya. Suatu digital kalau tanpa pengetahuan. Dan ada namanya program CAT ya, diluncurkan di Indonesia 26. Indonesia bukan negara pertama di Asia dan negara kedua di dunia yang menggunakan program CAT ini. Ini adalah kolaborasi dari Pusdocs, dan Police, dan Toronto, AFP, dan Microsoft kolaborasi. Dan dari CAT ya, ini adalah suatu aplikasi kolaborasi antar penegak hukum, khususnya penyidik eksploitasi anak baik lokal maupun dunia menggunakan sistem. Kemudian ini diproyeksikan untuk kemudahan masukan dan berbagi informasi antar penyidik eksploitasi anak-anak misalnya tanpa gambar atau fotonya.
dan dirancang berbagai case foto simpan berupa bit itu angka unik disebut juga sebagai hash value. Alat foto forensik yang digunakan D5 sama sudah beberapa terjadi. Nah, what is chat itu ya, sudah dijelaskan ini kira-kira program chat itu ya. Ini kayak situs web gitu. Apa namanya, database-nya itu borgol gitu ya, orang yang jahat. Nah, kemudian bisa barang bukti digital atau digital forensik di sini ya, sama tentu bahan digital, cek, dan dianalisis ya. Terus cloning dulu copy ya, data aslinya masih ada. Nah, data kopinya itu, cloningannya itulah yang dianalisa. Barang buktinya tetap ada, tapi nah, kan in case image ya, ada foto dan sebagainya. Dan itulah yang disebut dengan kegiatan forensik software analysis, khusus untuk cek peristiwa keamanan tertentu. Nah, ini sebagai bentuknya atau kesimpulannya, internet semakin menuntut perhatian dari semua pihak. Masyarakat pengguna internet membutuhkan rasa aman, beraktivitas, dan perlindungan dari segala tindakan perbuatan yang menentang cyberspace dan kebutuhan akan cyber law, dan kepastian hukum sebagai salah satu unsur dalam keamanan. Baik, saya kira itu yang dari materi yang jelas. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa nanti untuk quiz yang sudah siapkan nanti di classroom ya, ke depan masa 2020 jam. Baik, saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa, itu atas perhatiannya. Akan tugasnya, dan ingat, nah tinggal satu kali pertemuan, yaitu berupa quiz untuk latihan soal-soal. Nah, depan kita sudah siap. Silakan dipelajari semua materi yang sudah saya berikan setelah ujian PS ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi.